Seragam SD-nya masih cukup kah? Cukup, Bu. Masih Cukup. Oke, kita mulai saja ya. Saya pakai baju kakak saya, Bu. Oh, good idea. Ya, ini yang bagus. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya, senang bertemu dengan kalian lagi. Kalian ternyata masih semangat untuk belajar, meskipun baru 20 orang yang bergabung, harusnya 2 kelas itu 85. Berarti ini 25%. Kalian adalah orang-orang pilihan yang ternyata masih bisa bangun pagi. Oke. Untuk itu pun ucapkan terima kasih. Begini anak-anak, PAS ya. PTS maksudnya. Penilaian tengah semester matematika itu materinya mulai dari perbandingan. Jadi hanya 3 bab ya. Nanti yang kalian pelajari perbandingan, aritmetika sosial, garis dan sudut. Jadi segi 4 dan segi 3 belum. Oke? Halo? Baik, Bu. Mic-nya dibuka, enggak apa-apa. Baik, Bu. Jadi enggak usah belajar segi 4 dan segi 3, belum. Nanti belum ada itu di soalnya. Hanya 3 saja. Ada perbandingan, ada aritmetika sosial, dan ada garis dan sudut. Pelajari 3 bab saja. Kalau ada yang belum paham, boleh bertanya. Pelaksanaannya mulai hari Senin, dan perlu diketahui bahwa kalian hanya diizinkan mengerjakan 1 kali saja. Memang disetting begitu. Ya, Bu. Jadi benar-benar perhatikan waktunya tidak dibatasi. Artinya tidak dibatasi begini. Kalau sudah masuk 2 jam harus selesai. Enggak. Tapi waktu kalian itu mulai dari start itu dimulai misalnya jam 11, waktu kalian sampai jam 23.45 malam. Kenapa kok disetting begitu? Ya kasihan orang tua yang anak itu tidak memiliki HP pribadi tetapi menunggu HP orang tua. Karena itu disettingnya sampai malam. Tapi akan lebih baik kalau misalnya di rumah tidak ada masalah, segera saja dikerjakan. Khawatir keburu lampu mati atau error apa ya. Halo? Baik, Bu. Oke. Oke. Ini Bu Nurul itu mau mengajak kalian untuk berpartisipasi besok bulan November, masih lama sih. November kalian sudah kelas 8. Harapannya Bu Nurul kelas 7C dan 7D ini nanti setelah kelas 8 kalian ikut berpartisipasi untuk mengikuti Bebras Challenge 2021. Tujuannya apa? Untuk menambah pengalaman, menambah wawasan, mengasah mengukur kemampuan matematika kalian. Bukan cuma matematika di situ ya, ada literasi juga, ada bahasa Inggris juga, tapi khusus untuk matematika. Bu Nurul harap kalian bersedia nanti kalau Bu Nurul minta daftarkan, meskipun nanti kelas 8 Bu Nurul tidak ngajar matematika misalnya. Terus didata siapa yang bersedia ikut Bebras Challenge, harapannya kelas 8 nanti kalian ya. Semoga naik semua. 8C dan 8D bersedia untuk ikut. Untuk itu nanti kalian Bu Nurul kasih alamatnya untuk berlatih, untuk melihat soal-soal Bebras Challenge itu seperti apa. Kalian akan bertanding dengan seluruh siswa di dunia untuk mengetahui. Tidak apa-apa. Saya tidak bisa bahasa Inggris, tidak usah khawatir, nanti ada pilihan bahasa. Kalau kalian memilih bahasa Indonesia, ya soalnya akan bahasa Indonesia. Ya. Ya, Bu. Yang kemarin pertemuan hari Senin itu adalah soal-soal tahun 2016. Banyak yang sudah melihat tetapi tidak dikerjakan. Harapannya dikerjakan ya. Itu hanya berbagi pengalaman saja, bukan suruh mengerjakan. Soal yang Bu Nurul bagikan sudah dibahas semua.
tugasmu hanya menganalisa mana soal yang kamu bisa kerjakan, mana yang tidak, bagaimana pengalaman kamu. Hanya itu aja. Dan sekarang Bu Nurul akan bagikan 19 challenge untuk yang 2017. Kamu bisa lihat di itu nanti, di mana di assignment. Sekarang Bu Nurul tayangkan PowerPoint-nya dulu. Ada yang sudah lihat soal 2017 di assignment? Belum, Bu. Belum ya, kita lihat di sini aja. Bentar ya. Sudah kelihatan? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah kelihatan. Jelas enggak tulisannya, Nak? Jelas, Bu. Bu. Oke, kita langsung ke halaman 9 ya. Contoh soalnya. Soalnya lebih ke menggunakan logika sih. Kan menyelesaikan soal yang keliling segitiga gitu enggak. Nggak jalan. Ini yang membuat soal dari berbagai negara ya. Indonesia belum sih, belum nyumbang soal. Sebenarnya Bebras Challenge itu sejak 2004, tapi hanya di Eropa. Indonesia baru bergabung tahun 2016. Nah, ini dia soalnya. Kalian bisa baca dengan jelas ya? Bisa. Bebras itu bisa, oke. Bisa, Bu. Bebras Jordan menebang pohon dan memotongnya. Jalan terus. Bebras Jordan menebang pohon dan memotongnya sehingga setiap pohon menghasilkan batang pohon panjangnya 10 meter. 10 meter panjangnya ya. Bebras Ali ingin membangun bendungan dan membutuhkan kayu sepanjang 4 meter sebanyak 7 batang. Dan kayu sepanjang 3 meter sebanyak 7 batang. Ali dapat memotong batang pohon yang sudah dipotong Jordan sesuai dengan keperluannya. Jordan ingin memberikan batang pohon kepada Ali dengan jumlah
sesedikit mungkin. Tantangannya, berapa banyaknya batang pohon minimal yang dapat dipakai Ali untuk membangun bendungan? Ini menghitung biasa ya sebenarnya. Siapa yang bisa menjawab? Bintang. Oke, Bintang. Bagaimana cara menghitung? Yang ditebang Jordan tadi 10 meter ya. Ali ingin membangun bendungan, butuh kayu 4 meteran sebanyak 7. Berarti berapa jumlahnya yang dibutuhkan? Berapa meter? 7 kali 4 ya. Yang dibutuhkan 28 meter. Dan 3 meter sebanyak 21 meter. Ali memotong batang pohon yang sudah dipotong Jordan sesuai dengan keperluannya. Kira-kira berapa pohon yang diperlukan? Kebutuhannya 28 meter ditambah 21 meter. Kalau dijumlah jadi berapa? 49. 49. 49 mendekati 5, iya. 5 jawabannya 5. jawaban yang tepat berapa? 5 ya. 6, Bu. Ya, mengapa kok 6? Tiga meteran sebanyak 7. Ilustrasinya bisa dilihat di bawahnya. Ini kenapa PowerPoint-nya kok jalan terus? Satu pohon tadi 10 meter. Tapi kudu zoom soal Teams. 10 meter itu kan dia butuh 3 meteran 7 ya. Butuh 3 meteran 7, enggak mungkin kalau 1 meter disambung. Butuh 3 meterannya 7, kemudian 4 meterannya juga 7. Satu batang bisa untuk 3 meter, 3 meter, 4 meter gitu ya. 3 meter, 3 meter, 4 meter. Jadi kayu yang diperlukan agar bisa memberikan seminimal mungkin sebanyak 6. Tidak tiba-tiba dijumlah ya, tetapi ilustrasinya dengan mengukur kayu agar kayunya tidak ada yang terbuang. Jadi ngepres. Dari 10 itu bagaimana caranya dibagi 3 meteran dan 4 meteran. Tidak ada yang terbuang. Kalau hanya 5 meter nanti tubel-tubel kayunya ya. Bisa dipahami ya? Iya, Bu. Oke. Iya, Bu. Soal kedua, berang-berang menemukan suatu alat untuk mendeteksi wajah tersenyum. Mana nih wajahnya? Bentar, ada di slide ke-10. Nah, ini dia. Mendeteksi alat tersenyum ya. Tahap 1, transformasi foto wajah menjadi semacam smiley yang diberi 2 titik dan garis yang menunjukkan posisi mata dan mulut. Itu hanya ilustrasinya ya.
titik 2 dan mulut. Tahap kedua, deteksi apakah wajah tersenyum dengan mencocokkan gambar hasil tahap 1 dengan pola yang terdiri dari garis merah dan titik hijau. Wajah dideteksi sebagai wajah tersenyum jika dan hanya jika gambarnya menyentuh semua titik hijau dan tidak menyentuh garis merah. Kalau menyentuh garis merah dianggap tidak sesuai. Tantangannya, berapa gambar hasil tahap 1 sebagai berikut yang dideteksi sebagai wajah tersenyum? Ada 10 wajah di situ, 10 ilustrasi wajah yang berupa titik dan garis. Kemudian gambar yang manakah yang menunjukkan yang sesuai dengan apakah dia senyum atau tidak? Caranya titik dan garis itu dikasih lingkaran merah seperti pada tahap kedua. Jika titik hitamnya, titik 2 dan garisnya menyentuh merah, batal ya. Ada berapa gambar yang ternyata tersenyum? Paham nggak dengan soal ini? Kok Paham, sepi? paham. Iya, paham. Gampang ya? 4 ya, 4. Ya, 4. Kira-kira soal ini terlalu gampang, bisa dilogika atau sedang atau sulit? Sulit dipahami enggak? Sedang. Sedang ya. Gimana? Tapi tidak sulit ya. Masih bisa dilogika ya. Masih ngerti maksudnya gitu ya. Iya. Iya. Ya, Bu. Nah, nanti kalian akan diajak seperti ini bulan November ya. Bu Nurul daftarkan ya. Oke, sekarang soal ketiga. Untuk mengisi liburannya selama 6 hari, Ana dan Bobby merencanakan tinggal di desa nenek. Kebetulan di sana ada 3 petani A, B, dan C yang membutuhkan bantuan untuk menggarap sawahnya masing-masing. Mereka menawari Ana dan Bobby jika mau membantu mereka. Masing-masing petani tersebut memberikan penawaran yang berbeda. Petani A menawarkan Rp10.000 buat masing-masing Ana dan Bobby setiap hari. Petani B hanya akan memberi Bobby Rp10.000 pada hari pertama, kemudian setiap berikutnya kenaikan sebesar Rp10.000 menjadi Rp20.000, Rp30.000, dan seterusnya. Sementara ia akan memberi Ana di hari pertama Rp100.000 dan diturunkan Rp10.000 setiap hari berikutnya. Pertama 100, hari kedua 90, hari ketiga 80, dan seterusnya. Petani C tidak tertarik dibantu Bobby, sehingga ia hanya akan memberi Rp1.000 di hari pertama saja, dan tidak akan memberi apapun di hari berikutnya. Sementara untuk Ana, ia akan memberikan Rp1.000 pada hari pertama, lalu setiap hari berikutnya 2 kali lipat dari hari sebelumnya. Jadi Ana akan mendapat 1.000, 2.000, 4.000, 8.000, dan seterusnya jika ia bersedia membantu petani C. Mereka berniat untuk melewati setiap hari masa liburannya di desa nenek dengan membantu petani. Dan mereka berdua sudah berjanji untuk bekerja pada petani yang sama. Jadi Ana dan Bobby berjanji bekerja pada petani yang sama. Tidak mungkin